Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur bersama-sama karena saat ini kita boleh genap 29 tahun dalam berkat dan anugerah Tuhan. Sekalipun ada di antara saudara yang tidak mengikuti 29 tahun. Ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang juga baru 1 tahun. Ya. Jadi saudara itu tidak pernah menjadi persoalan, tapi yang satu hal yang harus kita yakini, bahwa saudara semua adalah KKS, keluarga Kristus yang sempurna. Ya. Itu sebabnya saudara kita bersyukur akan hari jadi gereja kita yang ke-29 ini. Mari saudara kita akan melihat firman Allah dalam pasal 45 kitab Mazmur. Mazmur pasal 45 ayat yang kelima dituliskan sebagai berikut. Saya akan baca untuk saudara. Dalam semarakmu itu, majulah demi kebenaran, beri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Amin. Saudara yang saya kasihi, kata semarak adalah cahaya. Kalau bahasa sederhananya kemuliaan. 29 tahun bercahaya atau bersinar, berseri-seri, bukan kuat dan gagah saya ataupun kita semua. Tapi di sini adalah peran serta yang utama dan yang pokok adalah karena Tuhan di dalamnya. Apapun yang kita buat dan lakukan, yang diprogramkan sekalipun, kalau bukan karena Tuhan, maka semuanya tidak akan pernah berlangsung atau terjadi. Ada saja hambatannya, ada saja kerepotannya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya patutlah kita bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan nyatakan sehingga tak terasa kita memasuki tahun yang ke-29. Dan kalau saya boleh tilik perjalanan 29 tahun yang hari ini kita peringati, saya harus kategorikan ini peringatan ulang tahun gereja yang paling super sederhana. Ya. Bukan gak ada uang, bukan gak ada berkat, ada banyak. Bahkan saudara para pelayan dan aktivis terlibat secara langsung, secara luar biasa. Tapi sekali lagi saudara, tidak ada yang kebetulan. Dan pemerintah juga menghimbau agar kegiatan Natal dilaksanakan sesederhana mungkin. Karena selalu bertepatan dengan ulang tahun gereja, saat ini kita masih sangat sederhana karena memang situasi yang tidak kompromi. Tetapi tidak pernah membuat kita kehilangan hakikat. Ya. Dan tentunya kalau ditilik sementas, saya sangat rindu dan berharap nanti tahun depan peringatan yang ke-30 tahun, barulah kita akan benar-benar bersyukur, gegap gempita, dan kita mau maju untuk kerajaan Allah. Alkitab mengingatkan dalam semarakmu, dalam cahayamu, dalam berseri-serinya engkau, dalam pertumbuhan gereja ini, majulah. Kata firman, majulah. Maju demi apa? Demi kebenaran. Karena kebenaran yang saat ini hampir-hampir tidak lagi kita jumpai. Bahkan kesalahan, pelanggaran yang begitu sangat merata, sudah menjadi kebiasaan baru, bisa disimpulkan seolah-olah adalah kebenaran yang dimaksud. Tapi kebenaran yang diinginkan oleh Tuhan tentunya bertumpu atau berpatokan, berdasarkan, berlandaskan firman Allah. Saya seringkali mengungkapkan jangan pernah mengukur kebenaran itu jariku. Mari kita katakan kebenaran itu adalah daripada firman standarnya. Oleh sebab itu ketika saya kemarin menyampaikan bagaimana peran serta pengembalaan ini, saya merenung sejenak walaupun tak terasa 29 tahun.
Tetapi memang inilah sesuatu yang masih tersembunyi dalam diri Allah, yang masuk kategori misteri. Mau dicari tahu seperti apapun namanya misteri ya misteri. Dan kalau kita memaksakan cari tahu ya tidak ketemu. Ya, nggak akan ketemu. Mengapa? Karena pesan Tuhan sesungguhnya tidak demikian kepada panggilan saya ketika saya lahir baru pertama-tama. Nubuatan yang diberikan kepada saya tidak pernah menyatakan sebagai gembala. Tapi saya tidak mau propaganda dan promosi diri. Biarkanlah nanti Tuhan yang menyatakan. Tetapi apa yang tersembunyi 83 baru terlaksana di tempat ini tahun 92. Berarti butuh waktu berapa tahun? 92 sampai 83 sampai 92. Butuh 9 tahun. 9 tahun tersembunyi, tidak pernah terfikirkan. Dan seringkali saya ungkapkan, kalau boleh milih saya tidak mau jadi gembala. Cita-cita enggak kok, kalau boleh pun enggak usah. Tetapi Tuhan mau supaya saya ada di dalam itu. Karena Tuhan mau melakukan satu perkara lewat proses penggembalaan itu. Maka saya belajar untuk mengucap syukur seperti yang dituliskan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16 dikatakan sebagai berikut. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah. Apapun yang akan dibuat, dikerjakan oleh Tuhan. Bersukacita. Tetaplah berdoa. Artinya tidak mengandalkan diri sendiri, tetap membangun komunikasi, tetap berperkara kepada Tuhan. Dan dikatakan 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, sekalipun tidak terpahami. Tetap harus mengucap syukur. Ada banyak dalam proses kehidupan kita yang sampai hari ini saya yakin saudara tidak bisa menyelami pikiran Allah. Dan semakin berusaha untuk menyelami ternyata makin sulit kita menemukan akan jawab. Tetapi kalau saudara sudah seperti ini jangan putus asa, mengucap syukur saja. Dengan satu pemikiran yang sederhana bahwa Allah pribadi yang sempurna, amin. Maka rencana Allah juga adalah rencana yang sempurna. Udah berpikirnya yang sederhana aja. Kalau saudara dan saya berpikir seperti itu bisa mengucap syukur. Kalau enggak saudara akan terus ngulik, akan pikiran ini melayang kemana-mana. Akhirnya kita enggak bisa mengucap syukur. Adalah yang ujungnya ngresulo. Tahu ngresulo kan? Berkeluh kesah. Saya boleh menikmati selama 29 tahun yang dikategorikan misteri. Dan firman itu meneguhkan sekali yang dikatakan dalam Ulangan 29 ayat 29. Kita lihat sebentar. Nanti kembali ke Tesalonika. Ulangan 29 ayat 29. Di situ dikatakan hal-hal yang tersembunyi, yang misteri, yang tidak disingkapkan, yang tidak diketahui, ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Lama saya berpuluh tahun merenungkan bagian-bagian ini. Kalau toh bicara kaitannya dengan pengembalaan 29 tahun. 29 tahun saya mencoba untuk terus mencari tahu. Tetapi sekali lagi firman dalam kitab Ulangan itu yang menguatkan, memeteraikan akan panggilan. Biarkanlah rahasia Allah itu milik Allah. Nanti kalau saatnya Tuhan berkata berhenti, saya akan berhenti. Nanti kalau Tuhan berkata pergi ke sana, saya akan pergi. Pindah ke sana, saya akan pindah. Ya, gak mungkin saya mengikuti mau saya.
Saya harus mengikuti maunya Tuhan. Itu yang membuat bisa bersyukur. Dalam pergumulan saudara, hari lepas hari juga demikian. Problem demi problem rasanya aduh gak kuat, pengen cepat lepas dari persoalan. Tetapi sekali lagi saudara, ini bukan hal yang sederhana. Tapi juga bukan hal yang sulit. Di mana saudara memandangnya dan menerimanya. Kalau kita berkutat terus dengan persoalan-persoalan yang seperti itu, contohnya pada umumnya gereja kalau pada Natal seperti ini, Paskah, ulang tahun gereja, mesti ada panitia. Nah tujuannya panitia apa? Ada pembagian job desk, pembagian tugas. Agar semuanya menjadi rapi dan tertib. Tetapi saya selalu mengikuti dalam berorganisasi, mesti ada perselisihan. Mesti ada perselisihan. KKS saya sangat rindukan tidak pernah lagi mengalami kisah yang seperti itu. Maka kita tidak pernah ada panitia, bukan? Kita juga tidak pernah ada kegiatan mencari dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Apa yang ada kita syukuri, apa yang ada kita kerjakan. Harapannya adalah kolektif, kolegial, secara bersama-sama bergantian menopang satu dengan yang lain. Ya memang hari ini kalau ditanya, ada sih yang tanya, butuh apa, perlu apa, kegiatan ini bagaimana ada. Tapi mayoritas tidak banyak yang tanya. Seradannya mungkin ada paham orang tua kita narimo ing pandum. Ya wis apa sing bakal dilakukan manut bae. Apakah begitu? Kedewasaan saudara dan saya karena 29 tahun kalau diukur dari usia, maka masuk kategori orang yang dewasa. Orang dewasa itu tidak usah lagi minta disuruh. Tapi orang dewasa itu akan melakukan apa yang menjadi satu tugas kewajibannya, yang kedua yang baik dan benar. Karena orang dewasa sudah bisa memilah, memilih, dan memutuskan. Oleh sebab itu saudara, dalam semarakmu itu, majulah demi kebenaran. Maka saudara dengan apa yang dikatakan dalam 1 Tesalonika tadi ini yang menjadi landasan. Saya maju, saya bergerak, saya bertindak seperti yang Tuhan katakan, maka diingatkan janganlah padamkan roh. Dalam firman yang lain berkata biarlah rohmu terus menyala. Tapi hampir dipastikan setiap event, setiap acara, setiap kegiatan selalu ada perbedaan. Dan menurut saya perbedaan itu enggak usah pernah dibahas. Perbedaan itu enggak usah pernah dijadikan satu beban. Perbedaan itulah adalah sebuah harmoni, sebuah kehidupan. Coba kalau piano ini semuanya nadanya do semua, bisa bunyi bagus enggak? Do pun ada yang datar, yang biasa, ada do yang titiknya di bawah, ada do yang titiknya di atas. Betul atau benar? Kalau semua touch-nya ini isinya do semua, bisa nyanyi enggak? Bisa jadi simfoni enggak? Enggak bisa. Nah orang yang dewasa harus bisa memandang itu. Perbedaan itu adalah sebuah simfoni kehidupan. Maka dengan landasan kemarin berita tentang saling mengasihi dari dua perintah yang dikatakan Tuhan, ini harus dikembangkan. Jangan padamkan roh. Artinya kalau jangan padamkan roh, ya jangan singkirkan peran Tuhan dalam hidup kita. Jangan hanya mau mencoba untuk mengedepankan pikiran pribadi. Mari kita duduk bersama di kaki Tuhan, apa maunya Tuhan. Ada yang sudah bisa berkomunikasi, namun ada juga yang belum bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan seolah-olah nggak pernah dengar suara Tuhan.
Saya harus garis bawahi sesungguhnya setiap orang bisa dengar suara Tuhan. Kenapa? Karena ada hati nurani, disitulah Tuhan bicara. Kalau landasannya kasih, maka saudara tahu hati nurani itu seperti apa, perannya seperti apa. Tapi kalau saudara nggak memahami arti kasih, maka kebenaran seperti apapun yang disampaikan akan lewat begitu saja dan tidak berarti. Inilah sebuah keprihatinan. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Khususnya buat saya ketika saya pertama kali dinubuatkan. Kamu akan jadi ini dan seterusnya. Saya mengatakan mana mungkin. Barangkali saudara juga mendengar pesan roh, nubuatan atau perkataan hikmat dari saya. Saya mau mengingatkan jangan anggap rendah. Nubuat bicara tentang yang baik ataupun yang buruk. Kitab ini disebutnya kitab nubuatan. Artinya apa yang diperkatakan Tuhan ditulis. Disebutnya logos. Apa yang dikatakan Tuhan lewat oral atau lewat perkataan disebutnya rema. Maka dari itu saudara ketika Allah berbicara melalui siapa saja, dengan cara apa saja, mari kita sikapi dengan hati yang bening, hati yang tulus, pikiran yang teduh, maka saya percaya roh Allah bekerja secara dahsyat. Sinonim semarak itu adalah dahsyat. Hebat, luar biasa. Jadi kalau gereja ini sudah 29 tahun diingatkan semarakmu, kehebatanmu, kedahsyatanmu, mari kita mau maju demi kebenaran. Amin. Bukan demi nama Hengki, bukan demi nama KKS, tapi demi kebenaran. Sebab apa? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kalau saudara adalah agen kebenaran, maka damai sejahtera itu ada dalam diri saudara. Dan kalau saudara terus memultiplikasikan atau mengempartasikan atau mengejawantakan atau mengerjakan kebenaran itu, maka di sekitar kita, di sekeliling kita semuanya ada dalam kebenaran, tenang dan teduh, rukun, ayam, tentrem. Gak ada yang terusik, gak ada yang tersinggung. Salah satu filosofi kenapa tidak ada panitia, supaya itu tidak terjadi, ketersinggungan. Ketua panitia kalau yang dipilih yang kaya, nanti akan ada suara. Tuh, yang kaya jadikan ketua panitia. Nanti kalau yang baru masuk, ketok ngejreng, dijadikan ketua panitia. Tuh, orang baru dijadikan panitia. Aku yang udah 20 tahun gak pernah dikereken. Kisah seperti ini tidak mau terjadi dalam gereja kita. Maka dari itu saudara memahami yang begini sederhana tapi sulit. Sulit tetapi sesungguhnya sangat-sangat sederhana. Maka paradigma ini harus dibenarkan dulu. Kemarin sebuah ilustrasi yang menarik. Perahu itu tidak akan pernah tenggelam oleh air laut yang begitu banyak dan luasnya air laut itu. Kapal itu tidak akan pernah tenggelam. Tapi air yang sedikit yang masuk ke dalam kapal dengan bentuk cara apapun. Tapi sedikit demi sedikit justru itu yang membuat perahu itu akan tenggelam. Maka filosofinya jangan ada celah. Jangan ada kebocoran. Kalau saya tidak sepakat dengan saudara Adi, jangan jadikan berita yang baru. Ketidaksepakatan saya dengan saudara Adi, saya bawa saja sama Tuhan. Kalau didiskusikan, kalau saudara Adi ini adalah orang yang dewasa, oh nggak apa-apa Pak Enggi, terima kasih untuk nasihatnya, kita benahi bersama, itu keren. Tapi kalau saudara Adi ini belum dewasa, dia akan berkata, gini aja kok salah toh Pak, Bapak itu sebenarnya maunya apa? Itu konflik sudah. Konflik batin. Nggak usah ngomong. Baru mulai melengos saja jadi persoalan bukan?
Mata tidak bercahaya kelihatan nggak kalau itu mata sedang marah? Itu orang sudah bisa merasakan, waduh, aku dipendelii. Ini kedewasaan yang memang benar-benar harus teruji. Orang umur 29 tahun itu udah dewasa. Ya. Bisa memilah, memilih. Bisa mengambil keputusan. Oleh sebab itu saudara, hal-hal yang saya pandang akan mengganggu perjalanan iman, itu saya singkirkan. Maka berat proses itu. Tetapi saya harus bersyukur nubuatan demi nubuatan yang diberikan kepada saya tidak untuk jadi gembala. Tetapi ketika Allah memanggil, yang dikatakan Ulangan 29 yang tersembunyi ternyata diperintahkan saya harus yes. Pertama kali waktu pemanggilan untuk jadi gembala itu saya berkata, Tuhan aku enggak mau. Kenapa Tuhan paksa aku ke sini? Kamu akan tahu kemudian. Lakukan. Loh ini apa sederhana? Enggak, saudara kan sering kali dengar kesaksian saya. Untuk pulang ke Solo, untuk menjadi gembala di Mojosongo ini 2 anak harus tidak ada. Untuk pulang ke Solo, seluruh harta yang saya dapatkan di Jakarta semuanya habis. Tidak terkecuali, semuanya habis. Saya punya tanah yang 1000 meter habis. Saya punya tanah yang 150 meter yang sekarang ini menjadi tempat elit sekali itu habis. Usaha habis, rumah habis, kendaraan saya itu 7 habis. Maksudnya mobil itu 7 habis. Saudara bayar harga untuk menjadi seorang gembala itu bukan sederhana loh. Maka saya hanya belajar untuk, ya Tuhan, aku pulang. Itu sebabnya tahun 92 terjadi proses penggembalaan di tempat ini. Apakah gampang? Tidak. Tantangan, rintangan luar biasa. Dari sejak saya masuk kota ini terus jadi pembicaraan, terus jadi pergunjingan. Baik yang baik ataupun yang buruk, ada saja. Satu sisi ada yang mengatakan, wah nama Pak Hegi terkenal, tapi juga sekaligus tercemar. Tapi sekali lagi saudara, saya tidak pernah risau dengan apa yang dipandang oleh manusia atau dunia. Tapi saya belajar untuk terus melakukan nubuatan-nubuatan sekalipun pesan pengembalaan itu tidak ada. Maksudnya nubuatan pada tahun 83 itu loh, tidak ada. Tahun 90 lah Tuhan mulai berbicara dan saya mulai melakukannya tahun 92. 83 sampai 92 saya baru melangkah. Sungguh sampai hari ini masih ada yang tersembunyi misteri itu. Ya Tuhan, aku tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa bicara apapun. Engkau yang ajaib. Maka saya berani katakan kemarin, ini ulang tahun saya yang pertama Desember ini. Karena kalau dilihat apa yang saya alami, rasanya sudah copot saja. Tapi Tuhan pulihkan, Tuhan beri kesempatan emas. Dan hari ini boleh memperingati 29 tahun gereja ini berdiri. Itu bukan kuat dan gagah saya. Bahkan sebelum kegiatan ini ada, tanggal 5 saya pun diserang berbagai serangan. Yang secara medis dikatakan serangan stroke. Yang secara medis katanya 5 saluran jantung saya, 3 baterai listriknya udah mati. Bu Gembala sampai stres dengar kalimat ini. Kalau 3 sudah mati tinggal 2, maka metabolisme tubuh ini akan terganggu, jantung bisa berhenti kapan saja. Hasil EKG itu menyatakan seperti itu. Tapi saya berkata dalam nama Tuhan Yesus, semua diagnos ini salah, gitu aja udah. Ya, bukan ngayam-ngayam diri. Tapi ternyata Allah sedang bekerja di balik semua peristiwa. Oleh sebab itu saudara, sekali lagi, jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Pesan Tuhan itu jangan dientengkan, digampangkan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ketika saya pulang, saya bukan menguji tapi saya pasrah. Enggak berani saya nguji Tuhan.
Saya pasrah. Dan ternyata perjalanan saya di kota ini terus naik, ratingnya naik, dan sampai yang dikategorikan jadi tokoh masyarakat. Sampai hari ini kalau nama Hengki di pemerintahan tetap tokoh masyarakat. Sesepuhnya kota ini kata mereka, walaupun belum sepuh. Saya belum sepuh loh, masih muda loh. Kan baru 16 tahun. Kalau gereja ya 29 tahun gitu kan ya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ujilah segala sesuatu. Saya nggak nguji, tapi saya nikmati. Saya nggak berani nguji kok. Ngikut saja karena sudah banyak tanda Tuhan buat supaya saya jadi gembala sidang atau gereja ini harus berdiri, itu tandanya luar biasa. Anak nggak ada, harta habis. Jadi saudara yang saya kasih, ini yang harus kita selami dan pahami dalam proses hidup. Hidup saudara jangan pernah dikit-dikit mewek, dikit-dikit nangis, dikit-dikit ngeluh, jangan. Ayo kita mengucap syukur bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bukan? Oleh sebab itu saudara, jauhkanlah dari diri kita dari segala jenis kejahatan. Itu dalam 1 Tesalonika pasal 5. Kita diingatkan, maka pada saat ini kalau kita masuk kepada semarak yang sesungguhnya, kedahsyatan yang Allah telah tunjukkan sehingga akhirnya proses pengembalaan ini berlangsung 29 tahun. Mari kita benar-benar menyatakan bahwa ini karena Tuhan. Karena Tuhan. Maka saudara, demi kebenaran kita maju. Kota kita butuh kebenaran yang sesungguhnya. Bangsa kita butuh kebenaran yang sesungguhnya. Viral-viral yang ada, baik secara politis maupun secara macam-macam hal hari ini, sangat jelas bangsa kita, kota kita membutuhkan pencerahan. Kan saya sudah katakan kalau sepintas ditinjau, bangsa kita sudah masuk kepada moncer di atas dunia ini sudah terbilang secara luar biasa. Tapi masih belum sempurna, nanti akan datang waktunya. Nah saudara, dikatakan di sana, majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan, dan keadilan. Mari kita mau landaskan hidup kita berdasarkan 3 hal ini. Kebenaran yang hakiki, peri kemanusiaan berbicara saling mengasihi, keadilan itu proporsional. Kalau hari ini dalam pengembalaan saya memberi tugas kepada Pak Hendro khusus untuk perjamuan suci, bukan berarti Pak Hendro paling suci dari semua pendeta. Bukan. Tapi saya mencoba mengempartasikan nilai. Dan kalau ada di antaranya pendeta yang saya percayakan khusus nangani kematian, Pak Sugeng. Bukan berarti ini ahli ngopeni mayat, bukan. Nah paradigma ini yang harus diluruskan. Sehingga keadilan itu nggak bisa sama besar, sama rata, sama berat, sama segala sesuatu, nggak bisa. Proporsional sesuai dengan kehendak Allah, talenta, dan sebagainya. Baru kita tenang. Baru kedewasaan itu tercapai. Ada juga pendeta yang nggak ngapa-ngapain ada, tapi enggak apa-apa. Ya kan? Saya nggak boleh marah, tensi naik nanti. Ada pendeta yang suruh khotbah, saya jangan disuruh khotbah, yang lain aja. Ada. Ini bukan jelekin pendeta loh, 29 tahun kita evaluasi. Ya, ini jemaat kayak guyune tenanan nanti. Ya. Tapi jemaat yang nganyelke sampai saya bikin sakit, ya akeh. Bukan satu akeh. Tapi yang hari ini hadir enggak. Ini kan jemaat yang baik-baik ya. Terima kasih Pak Artono, Pak Paunya enggak datang. Ya aku kudu nyamplok sidik ya toh. Enggak lah, ini cuk aja. Tapi artinya apa saudara? Ini keluarga besar. Kalau keluarga Kristus ini benar-benar mengerti nilai dan dewasa benar dalam pengertian yang sesungguhnya,
Kebenaran, peri kemanusiaan, keadilan itu pasti ada di dalam hidupnya. Hanya orang dewasa yang bisa melakukan itu. Amin. Kebenaran, peri kemanusiaan berarti saling mengasihi dan keadilan. Dan kalau ada seseorang mengasihi dalam bentuk materi, ya jangan iri kok aku ora dikei. Kalau ada orang yang dipercaya dalam bentuk atau mengasihi dalam bentuk jabatan, ya enggak usah iri. Saya tuh enggak pernah mimpi jadi sekum, tapi sudah lebih dari 20 tahun jadi sekum. Ya. Bahkan kalau kategori periode itu masuk periode ke-6 berarti 24 tahun loh dari sekretaris umum. Enggak pernah mimpi, pengen saya diganti, enggak mau diganti. Yang enggak mau itu ketua umumnya, saya sih mau diganti. Bahkan ketua umum Ibu Hana itu berkata, selama saya jadi ketua, Bapak harus jadi sekretaris saya. Lah kalau beliaunya seumur hidup, ya saya seumur hidup berarti. Ya kan? Ini sederhana pemahamannya, tapi saya mengalir saja. Apa sih maunya Tuhan di balik semua proses yang ada? Mari saudara, 29 tahun ini semarak kita haruslah semakin nyata. Tahun depan dalam peringatan yang ke-30 kita maju demi kebenaran dan peri kemanusiaan dan juga keadilan yang nyata dalam kehidupan. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Mari kita berdoa. Kami semakin menyadari Tuhan, Engkau telah memanggil dan memilih kami ada di dalam pengembalaan dalam gereja-Mu. Kami boleh menjadi keluarga besar KKS adalah anugerah Tuhan. Semuanya tidak ada yang kebetulan, tetapi semuanya terencana indah. Oleh sebab itu ya Bapa, kami bersyukur, kami serahkan setiap pergumulan hidup umat-Mu. Kami percaya kami telah menjadi dewasa dan kami cakap untuk menanggung segala sesuatu. Kami bisa memilah, memilih, bahkan kami bisa menetapkan, memutuskan apa yang benar di mata Tuhan dan apa yang salah di mata Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami menyerahkan setiap pribadi anak-anak-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Sempurnalah karya-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.